Halo, nama saya Bima Desa Putra. Di minggu ini kita akan belajar tentang gangguan patologis yang sering terjadi pada lansia. Objek pembelajaran pada minggu ini adalah memahami dan dapat menyusun asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan patologis pada beberapa sistem tubuh pada lansia. Ada banyak resiko gangguan patologis pada lansia. Hampir setiap sistem tubuh pada lansia rentan terhadap keadaan patologis karena proses degeneratif tentunya. Di antaranya adalah masalah muskuloskeletal seperti osteoartritis, osteoporosis, dan rheumatoid arthritis. Masalah gastrointestinal seperti disfagia maupun GERD, masalah genitourinaria seperti inkontinensia urin dan BPH. Pada minggu ini kita tidak akan berfokus hanya pada bagaimana penanganan lansia dengan keadaan patologis tersebut, tetapi lebih pada bagaimana keadaan patologis tersebut dapat berpengaruh pada lansia sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup pada lansia, sehingga perawat dapat memberikan intervensi yang tepat pada lansia. Yang pertama adalah pengkajian pada masalah muskuloskeletal. Yang pertama yang dikaji adalah riwayat. Pada pengkajian keperawatan riwayat ini memfokuskan pada bagaimana perubahan yang berhubungan pada lansia yang mempengaruhi status fungsional pada lansia tersebut. Pengkajian yang dapat dilakukan antara lain pemeriksaan tinggi badan, berat badan, postur tubuh dan gaya berjalan. Hal itu memberikan data dasar yang mengidentifikasi adanya kerusakan otot, obesitas maupun edema pada lansia. Selanjutnya adalah aktivitas dan pola istirahat. Baik dulu dan sekarang harus dikaji. Seorang yang tidak pernah berolahraga atau disertakan dalam aktivitas mungkin mengalami kesulitan dalam memulai suatu program latihan di usia lanjut, terutama jika aktivitas itu sulit dan menyakitkan. Pengkajian diet termasuk asupan kalium dan vitamin D. Obesitas dan malnutrisi dapat mempengaruhi mobilitas dan kekuatan otot. Obesitas menjadi faktor predisposisi pada lansia untuk mengalami ketidakstabilan ligamen, terutama pada daerah punggung, bagian bawah, dan sendi-sendi lain yang menahan tubuh. Selanjutnya adalah pengobatan, baik itu obat-obatan yang dijual bebas dan obat-obatan sendiri di rumah. Obat-obatan tersebut dapat membuat lansia lebih mudah mengalami keracunan obat dan mengalami efek samping pemberian obat-obatan tersebut. Beberapa obat diketahui dapat menyebabkan kerusakan pada sistem muskuloskeletal, seperti antikonvulsi dapat menyebabkan osteomalsia, fenotiazin dapat mengganggu cara berjalan, steroid dapat mengganggu kelemahan otot dan distribusi lemak tubuh yang abnormal, sedangkan diuretik dapat menurunkan kadar kalium sehingga dapat terjadi kelemahan otot dan kram. Kita harus mengkaji juga cedera masa lalu, misalnya adanya fraktur tulang pinggul. Hal itu dapat mengindikasikan adanya suatu kondisi osteoporosis pada lansia. Yang kedua adalah pengkajian fisik. Adanya kifosis atau skoliosis. Adanya kifosis yang berat dapat mengganggu fungsi pernafasan dan kardiovaskular pada lansia. Ada nyeri tekan di atas processus spinosus yang dapat diduga adanya fraktur vertebra. Pemeriksaan sendi untuk melihat apakah ada osteoartritis. Pengkajian rentang gerak. Keterbatasan pada rentang gerak merupakan gejala awal yang bisa terjadi pada osteoartritis ataupun nyeri, bengkak, dan kekakuan sendi. Satunya adalah pengkajian pada sistem gastrointestinal. Yang perlu diingat, pengkajian pada sistem gastrointestinal bukan hanya berfokus pada penyakit yang muncul, tetapi juga pada status nutrisi pada lansia. Karena hampir semua masalah atau keadaan patologis pada sistem gastrointestinal dapat menyebabkan gangguan nutrisi pada lansia. Adapun pengkajian yang dapat dilakukan dalam sistem gastrointestinal adalah yang pertama, kaji pola makan pada lansia, kaji status nutrisi lansia. Selain pemeriksaan fisik dan lab atau laboratorium untuk melihat status nutrisi seperti pemeriksaan berat badan, tinggi badan, IMT, albumin serum, dan lain-lain, perawat dapat melakukan pengkajian secara subjektif untuk melihat resiko perubahan status nutrisi pada lansia menggunakan instrumen ini. Berikut adalah instrumen pengkajian resiko status nutrisi pada lansia. Ada 10 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan jika dijawab ya maka mendapatkan skor tertentu. Setelah penjumlahan dari skor tersebut, jika nilai 0 sampai 2 berarti hasilnya bagus untuk status nutrisi pada lansia. Pemeriksaan dilakukan 6 bulan berikutnya. Jika nilai 3 sampai
5 berarti beresiko sedang. Kaji hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kebiasaan makan dan gaya hidup pada lansia. Lalu periksa kembali dalam 3 bulan kemudian. Jika nilai lebih dari 6, maka beresiko tinggi. Buat perencanaan perbaikan status nutrisi dengan melakukan kolaborasi dengan ahli gizi, dokter, ataupun tenaga kesehatan lain yang terkait untuk mengatasi masalah pemenuhan nutrisi pada lansia. Kita juga bisa melibatkan keluarga dalam pemenuhan nutrisi pada lansia tersebut. Selanjutnya adalah pengkajian pada sistem genitourinary. Pengkajian pada sistem genitourinary yang pertama adalah kita melihat ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Kita bisa melakukan pengkajian tukur kulit. Pada lansia terkadang tidak terlalu akurat untuk memantau apakah ada defisit cairan pada lansia karena elastis kulit pada lansia biasanya akan berkurang jika kita melakukan pemeriksaan tukur kulit. Sehingga pada lansia pemeriksaan tukur kulit dapat dilakukan pada dahi atau sternum, karena pada bagian ini terjadi sedikit penurunan elastisitas dari kulit lansia. Saja lakukan pemeriksaan kecepatan pengisian vena pada dorsal kaki. Sebenarnya pemeriksaan kelebihan cairan pada lansia lebih mudah dilihat karena hilangnya elastisitas kulit dan massa otot yang berkurang, sehingga jika terjadi edema mudah terlihat oleh perawat. Selanjutnya adalah pengkajian nokturia. Kaji adanya frekuensi nokturia secara rutin. Bedakan antara nokturia yang berhubungan dengan penuaan dengan nokturia yang dipacu menggunakan obat-obatan, sehingga intervensi yang tepat dapat diberikan kepada lansia. Berikutnya adalah pengkajian faktor resiko dari inkontinensia. Untuk membantu melakukan pengkajian inkontinensia dapat menggunakan singkatan dari DRIP. DRIP adalah delirium. Bisa juga ditambahkan pengkajian depresi untuk membantu mengetahui resiko dari inkontinensia. Berikutnya adalah R, merupakan retensi atau keterbatasan dari mobilitas. I merupakan infeksi, inflamasi maupun impaksi. P merupakan poliuria yang bisa karena penyakit patologis seperti DM dan CHF maupun pengaruh obat-obatan. Bila pada lansia terdapat satu atau lebih dari faktor DRIP tersebut, maka lansia tersebut berisiko terjadinya inkontinensia. Selanjutnya adalah pengkajian status mental. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit pada lansia karena masalah pada sistem genitourinary dapat menyebabkan perubahan status mental pada lansia. Silahkan lihat video pembelajaran sebelumnya bagaimana cara melakukan pengkajian status mental pada lansia. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyusun asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan patologis. Ingat, kita tidak hanya mengatasi masalah patologis pada lansia, tetapi bagaimana lansia dapat beradaptasi terhadap kondisi yang sedang dia alami. Silahkan baca contoh kasus dan artikel yang ada di Moodle, lalu gunakan artikel tersebut untuk menyusun asuhan keperawatan yang tepat bagi lansia. Nanti kita akan diskusikan di forum diskusi. Demikian video pembelajaran ini, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.